Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 12 AKL. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi PowerPoint yang kemarin saya kirim tentang jurnal pada pemerintah Satker atau Satuan Kerja atau SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemerintah daerah ya. Oke, untuk sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada di Classroom. Di sini yang pertama ada dari Ila. Apakah setiap transaksi harus dibuatkan dua jurnal, jurnal SAPA dan jurnal SAK? Jadi jawabannya kita lihat di PowerPoint sini. Nah, SAPA dan SAK. SAK itu adalah Sistem Akuntansi Keuangan atau SAK ya. Jadi di SAK itu kita menggunakan basis accrual, di mana semua pencatatan akan kita lakukan. Mencatat pendapatan LU, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi semua transaksi kita catat, baik itu piutang maupun utang, baik itu ada uangnya atau tidak, karena ini adalah accrual. Yang kedua, akun resiprokal pada SKPD yang kita pakai adalah RK BPKD atau rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah. Sedangkan yang digunakan oleh BPKD ini kita nggak pelajari dulu, pelajarinya nanti lagi nih. Kita masih fokusnya ke SKPD nya. Akun resiprokal pada BPKD kebalikannya, yaitu RK SKPD. Intinya di akun RK BPKD ini adalah akun modal kalau di perusahaannya. Ketika kita meminta uang kepada BPKD, maka yang ada di kredit nanti adalah RK BPKD. Kasnya kita bertambah di bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan. Nah, bedanya dengan SAPA adalah, kalau SAPA ini atau SAP ya sebenarnya, Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran atau Sistem Akuntansi Pemerintahan. SAPA ini menganut pencatatan yang berbasis cash ya. Jadi hanya pencatatan ketika ada aliran uangnya saja. Kalau tidak ada aliran uang, ya tidak dicatat. Jadi yang bisa dicatat di jurnal SAPA adalah ketika kita menerima pendapatan secara tunai, ketika kita mencatat belanja secara tunai, mencatat pembiayaan secara tunai. Lalu ada akun penyeimbang untuk awal transaksi, yaitu akun estimasi perubahan perkiraan perubahan saldo anggaran lebih. Ini nanti akan saya jelaskan di yang ini. Ini akan menjawab ya kedua ya. Apakah semua estimasi pendapatan berpengaruh pada estimasi perubahan sal? Semua estimasi pendapatan berpengaruh pada estimasi perubahan sal. Pengaruh. Jadi ini ya, semua estimasi akan berpengaruh dengan estimasi perubahan sal. Tapi kalau hanya pendapatan akan pengaruh kepada perubahan sal. Estimasinya hilang. Pokoknya kalau ada estimasi, akun penyeimbangnya estimasi. Kalau misalkan pendapatan, akun penyeimbangnya adalah perubahan sal. Tuh. Jadi di sini sudah dijelaskan, akun estimasi perubahan sal dicatat di sisi debit seperti ini apabila anggaran SKPD menunjukkan jumlah defisit. Defisit itu adalah total jumlah anggaran pendapatan lebih kecil daripada total jumlah anggaran belanja. Kalau di perusahaan artinya rugi, defisit itu. Nah, kalau surplus maka estimasi perubahan salnya nanti akan ada di sebelah kredit, atau dalam perusahaan artinya laba. Berikutnya, demikian sebaliknya jika anggaran SKPD menunjukkan jumlah surplus, akun estimasi perubahan sal dicatat di sisi kredit. Artinya pendapatannya ada di sebelah kreditnya nanti, atau pendapatannya lebih besar daripada belanja gitu. Jadi ini sudah menjawab pertanyaannya Ila tadi. Yang pertama, apakah setiap transaksi harus dibuatkan dua jurnal? Tidak, karena ada transaksi yang hanya accrual saja, tidak menerima kas atau tidak mengeluarkan kas, dan ada juga transaksi yang menerima dan mengeluarkan kas, maka kita membuat kedua-duanya. Jadi saya ulangi lagi, kalau dalam transaksi tersebut kita tidak menerima uang atau piutang,
atau kita tidak membayar uang atau utang, maka kita hanya membuat jurnal SAK atau SAK. Kalau misalkan kita ada transaksi pembayaran, pelunasan utang, penerimaan, pembayaran retribusi pajak, maka kita membuat jurnal kedua-duanya, yaitu jurnal SAPA dan jurnal SAK. Untuk yang kedua, apakah semua estimasi pendapatan berpengaruh pada estimasi perubahan SAL? Sudah saya jawab tadi, jawabannya adalah pengaruh. Pengaruhnya itu ya tadi, kalau misalkan estimasi pendapatan yang ada di sebelah debit, maka akan pengaruh pada estimasi perubahan SAL di sebelah debit juga, yang artinya defisit. Dan jika estimasi pendapatan ada di kredit, yang artinya lebih besar daripada belanja, maka estimasi perubahan SAL akan ada di sebelah kiri juga, yang artinya surplus atau laba. Jadi itu jawabannya untuk pertanyaan ILA. Yang ketiga, sini ada pertanyaan dari Karomator. Pada biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap, perolehan aset tetap, pengeluaran dapat dikategorikan sebagai belanja modal. Belanja modal, ya, belanja modal intinya hubungannya dengan aset tetap memang. Jika memenuhi syarat, salah satu syaratnya memenuhi batas minimal kapitalisasi tetap aset lainnya atau aset lainnya. Berapa batas maksimal kapitalisasi? Apakah ada peraturan khusus yang ditetapkan? Jika kita bicara tentang pemerintahan, maka semuanya akan ada aturannya. Nah, di sini saya sudah cari contohnya tadi, 2 peraturan. Jadi untuk batas kapitalisasi aset tetap dalam kategori belanja modal ini itu diatur oleh setiap bupati atau kabupaten, kota atau wali kota gitu ya, sendiri-sendiri. Di sini saya punya 2 contoh. Antara lain ini adalah peraturan Bupati Sinjai. Jadi ini di Kabupaten Sinjai. Dan yang kedua ini saya punya dari Bupati Polewali Mandar atau dari Kabupaten Polewali Mandar. Nah, jadi pertanyaannya di sini adalah batas minimal kapitalisasi. Kapitalisasi itu apa? Kapitalisasi itu penggabungan, ya, penggabungan angka, penggabungan nilai. Berapa kita mengeluarkan uang untuk belanja modal mendapatkan aset tetap. Misalkan kita, ini ada di materi keuangan kemarin ya. Misalkan kita ingin membeli kendaraan ya. Kendaraan itu harganya 50 juta secara tunai. Nah, untuk siap digunakan, maka kita perlu biaya-biaya lainnya. Nah, biaya lainnya itu semacam misalkan kita beli bensin, kita ngurusi surat menyurat dari kendaraan tersebut, kita mengurusi asuransinya, kita membayar pajak. Nah, jumlah-jumlah yang tadi kita harus bayarkan itu kita jumlahkan atau kita kapitalisasikan menjadi satu, sehingga kita nemu namanya harga perolehan atau nilai buku suatu aset tetap tersebut ketika kita membeli aset tetap. Nah, untuk pemerintah itu ada batas minimal kapitalisasinya berapa. Nah, berapanya kita lihat di peraturannya masing-masing. Kita cari di sini. Ini contohnya. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut. Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari harga satuan sebagai berikut. Jadi ini batas minimal kapitalisasinya. Untuk alat-alat berat 50 juta per unitnya, alat angkutan 1.500.000, alat-alat bengkel dan alat ukur 1 juta dan sebagainya. Silahkan kalian lihat sendiri. Untuk pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari 10 juta kecuali untuk pekerjaan pengecatan. Nah, untuk aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilainya dikapitalisasi. Sedangkan buku pelajaran dan buku pegangan guru tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya. Intinya itu. Silakan Karomator dilihat-lihat peraturan ini, nanti saya kirim. Jadi ini adalah batas minimal kapitalisasinya. Paling rendah berapa? Ya ini kita lihatnya dari sini peraturan ini.
Ini juga hampir sama. Nah, ini nilai batasan minimal kapitalisasi threshold capitalization sebagai berikut. Ini belanja modal tanah segini, alat-alat berat segini, jadi ini. Oke, itu untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di kolom komen materi jurnal pada pemerintahan Satker atau SKPD. Pertanyaan Karomator udah bagus, bisa menganalisis apa yang ada di PowerPoint ini. Bila juga begitu, juga kritis ya untuk menanyakan ini estimasi pendapatan pengaruhnya apa dengan estimasi perubahan sal. Mungkin yang lainnya silahkan lebih aktif lagi, silahkan dipahami lagi PowerPoint-nya, boleh ditanyakan. Setelah ini saya akan menjelaskan PowerPoint ini, silahkan disimak baik-baik, jangan hanya di skip saja, jangan hanya nggak pernah ditonton selama 1 minggu ya, atau selama berbulan-bulan. Itu pengakuan kemarin kalian sudah ada pengakuan seperti itu kalau ngirim link YouTube nggak dilihat. Nah, jadi untuk kali ini di kelas 3 ini tolong silakan lebih giat lagi ya, benar-benar dilihat. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas silakan komen seperti ini, seperti Ilas, seperti Karomator ini gitu ya, yang lainnya. Oke, saya lanjutkan ke penjelasan yang ada di PowerPoint. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang ada di materi Google Classroom minggu lalu ya. Jadi nanti setelah saya menjelaskan materi ini boleh komen lagi di komentar YouTube, boleh di komentar GC juga boleh. Nanti akan ada tugas untuk menyusun menyusun atau membuat jurnal. Nanti entah 10 atau 15 transaksi ya, lagi ya, seperti waktu itu. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama, di slide pertama ini ada keterkaitan antar laporan. Tadi sudah saya jelaskan untuk pemerintah daerah ini atau SKPD ini menggunakan 2 basis pencatatan akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Lalu di basis kas ini kita menggunakan jurnal anggaran ya, jurnal anggaran, yaitu kita menyusun laporan RLRA atau realisasi anggaran yang menghasilkan silpa dan disusun silpanya ke dalam laporan perubahan sal. Sedangkan untuk yang kedua di basis accrual itu ada, kita menggunakan finansial ya, bukan anggaran lagi, kita menggunakan keuangannya. Kita menyusun namanya LO atau laporan operasional. Berikutnya LO ini menghasilkan surplus atau defisit LO yang digunakan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan ekuitas ini akan menghasilkan ekuitas baru. Lalu di ekuitas baru ini kita gunakan untuk menyusun neraca. Jadi ini kelanjutannya antara keterkaitan laporan keuangan berbasis accrual ya, ini yang accrual. Jadi yang pertama kita menyusun LO. LO itu isinya pendapatan, beban, dan pembiayaan ya biasanya. Nah, di sini diselisihkan ketemunya surplus atau defisit. Ketika sudah ketemu surplus atau defisit, hasil surplus atau defisit ini kita pindahkan ke dalam laporan perubahan ekuitas untuk mencari ekuitas akhir atau ekuitas baru. Hasil dari ekuitas akhir ini kita masukkan ke dalam laporan neraca di bagian ekuitas. Jadi hampir sama dengan perusahaan ya. Kalau perusahaan kan ini laba atau rugi, kita masukkan ke perubahan ekuitas, hasilnya ekuitas akhir masukkan ke neraca, ketemu balannya antara aset sama dengan kewajiban plus ekuitasnya berapa gitu. Ini tadi sudah saya jelaskan di overview kaidah penjurnalan ini.
yang SHK dan SAPA. Terus yang di sini ada laporan keuangan. Ini laporan keuangannya yang sistem akuntansi keuangan menghasilkan laporan berbasis accrual antara lain LU, LPE dan neraca atau operasional, perubahan ekuitas dan neraca. Itu yang SAPA nanti akan menghasilkan LRA. Nah, kenapa nggak ada arus kas? Karena di SKPD kita adalah satuan kerja ya, bukan pengelola keuangan. Jadi kita tidak wajib menyusun namanya arus kas. Dan karena kita tidak memiliki bendahara umum daerah ya, kita hanya memiliki bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan saja untuk mencatatnya. Kalau bendahara umum itu lebih kompleks lagi sifatnya, maka dia boleh mencatat namanya laporan itu tadi arus kas dan laporan perubahan sal. Jadi hanya 4 laporan yang akan kita susun nanti di akhir. Selanjutnya, ini tadi sudah saya jelaskan ya, jurnal standar anggaran. Yang paling awal sendiri untuk menyusun anggaran suatu SKPD itu dinamakan APBD. Nah, kita sebagai SKPD, kita hanya mengajukan kira-kira pendapatan yang akan kita dapatkan, kita butuh berapa dan berapa yang akan diapropriasikan atau kita belanjakan selama 1 tahun periode itu kita buat dalam bentuk APBD, serahkan kepada BPKD, lalu BPKD nanti akan menyerahkan kepada BPK dan Kementerian Keuangan. Begitu. Jadi jurnal yang paling awal seperti ini, nanti ada estimasi pendapatan, estimasi perubahan sal pada apresiasi belanja, ini artinya defisit ya. Nah, kalau misalkan kebalikannya, apresiasi belanjanya ada di debit, lalu estimasi pendapatan di kredit, dan estimasi perubahan sal kredit artinya surplus. Oke, kita ke selanjutnya. Ada konten anggaran SKPD versus anggaran BPKD. Di sini menurut peraturan terbaru Permendagri 77 tahun 2020, di sini ada anggaran SKPD itu terdiri dari PAD yang ada di pendapatan dan belanjanya terdiri dari tidak langsung dan belanja langsung. Diklasifikasikan belanja pegawai yang ada di langsung ya, belanja pegawai, barang jasa dan modal. Sedangkan untuk anggaran BPKD sendiri itu ada pendapatan dari 3 jenis, yaitu PAD, bagian laba dari BUMD, dan dana perimbangan atau sekarang masuk dalam pendapatan transfer ya, terus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah semacam seperti hibah. Nah, perbedaannya kalau di BPKD belanjanya dijadikan satu ya, di sini tidak ada pembagian belanja menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, jadi satu belanja tidak langsung selain belanja pegawai. Pembiayaan itu terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya kita masuk ke jenis pendapatan dan jenis belanja yang siapa yang berwenang gitu ya. Jadi yang pertama di sini adalah pajak daerah. Pajak daerah itu yang berwenang untuk mengelolanya menurut Permendagri 77 tahun 2020 adalah BPKD. SKPKD ini adalah BPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak. Retribusi daerah yang berwenang untuk mengelola adalah SKPD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan SKPKD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah SKPKD, kecuali hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh bendahara penerimaan SKPD. Intinya kalau SKPD hanya mengolah pajak dan retribusi daerah saja ya. Yang kedua, pendapatan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah terkait, serta pendapatan hibah, dana bos, dana kapitalisasi ya, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan khusus. Nah, sedangkan di dalam jenis belanja ini ada belanja operasi dan belanja modal. Jadi yang berwenang untuk dalam belanja operasi itu semuanya ya, SKPKD, SKPD, dan BLUD.
Lalu belanja modal juga semuanya SKPKD, SKPD, dan PLUD. Sedangkan di belanja tidak terduga dan transfer itu yang ngatur pengelolaannya adalah SKPKD dan SKPKD juga. Selanjutnya kita ke jurnal standar SKPD. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini adalah pendapatan dengan surat penetapan melalui bendahara penerimaan. Nah, SKP contohnya ini ya. Contohnya yang pertama adalah piutang diakui saat SKP atau SKR, surat ketetapan pajak atau surat ketetapan retribusi. Jadi ketika pertama kita menetapkan pajak dan ketetapan retribusi, itu kita tidak menjurnal di SAPA, ada jurnal kasnya tidak, tapi kita menjurnal di jurnal accrual atau SAK. Seperti ini, piutang pendapatan pada pendapatan LO sebesar sekian. Lalu ketika kita menerima pembayarannya, jadi awal itu kita sudah menghitung ya, berapa sih retribusi daerah yang akan kita terima, itu kita piutangkan dulu. Karena ini sudah pendapatan pasti yang sudah didapatkan, pendapatan asli daerah oleh SKPD ya. Nah, ketika terjadi transaksi penerimaan pembayaran kwitansi di bendahara penerimaan, jadi contohnya mungkin gini, misalkan ada dinas perhubungan itu yang mengatur parkir ya di tempat-tempat di dalam kota. Misalkan ada 5 tempat parkir, penghasilan per tempat parkir 1 bulannya itu 2 juta, maka 2 kali 5 yaitu 10 juta ya. 10 juta itu kita catat dulu sebagai piutang pada saat pembuatan SKP dan SKR ini ya, surat ketetapan retribusi. Lalu nanti ketika kita menerima, barulah piutangnya yang hilang, bukan pendapatan lagi ya, piutangnya berkurang. Sehingga pada jurnal SAK ketika kita menerima pembayaran 10 juta tadi, dicatatnya kas di bendahara penerimaan debit masuk pada piutang pendapatan LO kredit, berkurang piutangnya. Nah, karena di sini ada aliran kas masuk, maka kita perlu mencatatkan di jurnal SAPA, yaitu dengan estimasi perubahan sal dan pendapatan LRA pada pendapatan LRA, sama nominalnya sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya saat kita setorkan ke Kasda, maka di SAPA kita tidak perlu mencatat lagi. Kalau kita mencatat lagi, artinya estimasi perubahan sal akan ada di sebelah kredit, yang artinya uang yang tadi masuk malah keluar lagi, jadinya 0. Jadi kita tidak tahu aliran anggaran yang masuk ke dalam SKPD, maka tidak perlu dicatat. Sehingga di sini no entry, dan di SAK kita mencatat secara finansial kita tidak punya uang lagi di dalam SKPD kita, karena di sini masuk 10 juta, dikredit kasih bendahara, dimasukkan ke dalam rekeningnya BPKD atau akun resiprokal tadi ya. Artinya di sini kita tidak punya uang dari PAD karena sudah disetorkan kepada BPKD, jadi seperti itu. Jadi intinya yang SAK ini untuk keuangan real atau finansialnya, yang ini untuk keuangan anggarannya, bagaimana anggaran yang sudah kita terima berapa, lalu yang sudah kita belanjakan dari uang anggaran berapa, itu lihatnya di SAPA. Selanjutnya berikutnya, ketika ini adalah piutang diakui di akhir tahun saat terdapat SKP atau SKR yang belum dibayar. Saat SKP SKR tidak ada pencatatan, baik SAPA dan SAK, karena ini pencatatan di akhir tahun ya. Berikutnya, saat diterima pembayaran di bendahara penerimaan, pencatatannya seperti ini, sama seperti tadi. Kalau tadi itu kita piutangkan dulu karena di awal tahun sudah ditetapkan ya berapa dan sudah dicatat. Kalau ini piutangnya diakui di akhir tahun, jadi kita belum mencatat ya. Kita langsung mencatat ketika ada uangnya langsung. Otomatis kita langsung menjurnal ketika pembayarannya saja, kita tidak mencatat di saat SKP-nya. Jadi jurnalnya kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO di SAK, dan di SAPA estimasi perubahan sal pada pendapatan LRA. Lalu berikutnya, ketika disetor sama seperti halnya tadi, RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Selanjutnya, ketika saat akhir tahun ternyata masih terdapat piutang ya, atau yang
SKP atau SKR belum dibayarkan. Nah, maka di sini kita perlu melakukan penyesuaian piutang yang masih belum dibayarkan dengan cara seperti ini. Piutang pendapatan pada pendapatan LO. Nanti di awal tahun anggaran berikutnya akan dilunasi menjadi kas di bendara penerimaan pada piutang pendapatan LO. Jadi seperti itu. Di SAPA tidak ada ya penyesuaiannya. Selanjutnya, pendapatan dengan surat penetapan langsung setor ke kas daerah. Saat SKP atau SKR sama seperti halnya tadi, piutang pendapatan pada pendapatan LO saat setor ke Kasda. Di sini karena ini adalah pendapatan dengan surat penetapan langsung ya, langsung disetor ke kas daerah, maka tidak ada pencatatannya yang seperti ini tadi. Nah, kalau ini kita simpan dulu ya, kita catat dulu. Nah, bedanya dengan yang ini kita langsung setor, maka di SAPA kita menulis, tidak ada transaksi yang double kan di sini. Kalau sini double tadi, kalau misalkan kita catat lagi di sini, otomatis estimasinya ada di sebelah sini nanti di sebelah kredit, artinya 0. Nah, sedangkan yang di sini ini kita langsung setor, artinya pendapatan kita dapat sebesar 10 juta nanti debit, tidak 0. Nah, sedangkan yang di SAK itu kita langsung menyetor kepada rekening BPKD, RK BPKD pada piutang pendapatan. Ini untuk alternatif yang keduanya seperti ini. Alternatif keduanya perlu pencatatan ini ya, jika terdapat piutang belum dibayarkan atau penyesuaiannya ini. Berikutnya yang selanjutnya, pendapatan tanpa didahului penetapan melalui bendahara penerimaan. Jadi saat diterima bendahara penerimaan itu langsung kita catat sama seperti tadi, kasih bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Jadi ini tanpa SKP, tanpa SKR ya, tiba-tiba ada pendapatan gitu. Jadi kita mencatatnya langsung seperti ini, SAK dan SAP dan SAPanya. Ketika disetor, maka pencatatan SAPA kosong biar tidak 0 ya. Saya ulangi lagi, kalau dicatat di SAPA otomatis estimasi perubahan saldonya ada di sebelah kredit, artinya saldonya nanti 0. Jadi tidak perlu dicatat di SAPA ketika setor ke Kasda, dan di SAK dicatat seperti ini, RK BPKD pada kas di bendara penerimaan. Bukti penerimaannya dapat berupa seperti rekening koran, karcis yang terjual, dan kwitansi. Selanjutnya di sini pendapatan tanpa didahului penetapan langsung setor ke Kasda. Nah, bedanya di sini tidak ada ini, tidak ada saat penerimaan ke bendara. Karena ketika kita mengumpulkan karcis tersebut langsung kita store ke dalam RK BPKD, maka jurnalnya seperti ini. Estimasi perubahan sal di SAPA pada pendapatan LRA, dan di SHK RK BPKD pada pendapatan LO. Selanjutnya kita ke jurnal standar beban berkorelasi belanja. Jadi ini lebih ke belanja ya. Ini belanjanya contohnya dengan UP atau uang persediaan. Saat menerima SP 2D UB GU TU, UB uang persediaan, GU ganti uang, TU tambah uang. SP 2D adalah surat perintah pencairan dana. Jadi ketika menerima, SAPA tidak mencatat, di SAK mencatat. Kasnya bertambah, di RK BPKD berkurang. Kas di bendara pengeluaran pada RK BPKD. Lalu saat belanja tidak ada pencatatan semuanya sini. Nah, saat daftar nominatif atau SPJ diotorisasi PA pengguna anggaran atau KPA, itu barulah kita mencatat. Jadi saat belanja tidak ada ya, kita mengumpulkan dulu ya, mengumpulkan bukti transaksinya. Baru ketika kita mengumpulkan daftar nominatifnya, di SPJ-nya, surat pertanggungjawabannya itu diotorisasi atau dikumpulkan jadi satu, barulah kita mencatat. Di SAPA-nya belanja, misalkan belanja konsumsi pada estimasi perubahan sal, dan di SAK-nya misalkan beban konsumsi persediaan aset pada kas di bendara pengeluaran. Saat revolving atau SP2D GU ganti uang, di sini di SAPA tidak dicatat, tapi di SAK dicatat kas di bendara pengeluaran pada RK BPKD. Lalu saat setor sisa UP atau TU, uang persediaan atau tambah uang ini, maka di SAPA tidak dicatat,
lalu di SAK dicatat RK BPKD pada kas di bendara pengeluaran. Jadi ganti uang ini contohnya kita kekurangan uang, maka kita pakai uang yang ada di SKPD dulu. Setelah itu kita laporkan revolving ke BPKD, baru BPKD nanti menambah uang yang ada di kas bendara pengeluaran seperti ini. Sedangkan kalau misalkan masih tersisa uang UP-nya tadi, itu kita kembalikan lagi. Ini kas bendara pengeluarannya berkurang, BPKD bertambah. Jadi seperti itu. Belanja modal akan membentuk aset tetap atau aset lainnya dibahas di jurnal standar aset. Nanti di jurnalnya aset ya. Lalu sisa UP disetor paling lambat akhir tahun, dan sisa DU disetor segera setelah kegiatan selesai dan atau pembayaran seluruh belanja dilakukan. Berikutnya di sini belanja LS saat SP2D LS. Di SAPA dicatat sebagai berikut: belanja apa pada estimasi perubahan sal. Jadi ini langsung tidak ada menggunakan uang UP, GU atau DU, menggunakan uang yang ada di SKPD dari uang anggaran awal, mungkin dari PAD ya. Langsung jurnalnya belanja apa pada estimasi perubahan sal, dan di SAK nya beban apa pada RK BPKD. Oh, ini maksudnya langsung itu langsung dari uangnya BPKD ya, bukan SKPD, maaf ya. Tuh. Jadi bila sebelumnya ada dokumen yang memadai, misal BAS, dapat dipilih kebijakan pengakuan beban persediaan aset mendahului dengan mengakui kewajiban atau utang dulu ya, ini maksudnya. Keterangan untuk jurnal belanja beban UP atau LS. Jurnal di atas berlaku untuk beban yang terbentuk dari transaksi kas. Jurnal tidak berlaku untuk beban yang berasal dari transaksi non kas. Belanja yang membentuk aset tetap atau aset lainnya akan dibahas di jurnal standar aset. Oke. Kita lanjut ke jurnal standar beban non belanja untuk utang beban atau belanja. Utang beban ini identik dengan jurnal penyesuaian ya. Jadi jurnal penyesuaian itu kita lebih ke finansialnya atau SAK. Jadi tidak ada pencatatan di SAP untuk penyesuaian utang beban. Contohnya utang beban itu ya kayak misalkan kita bayar listrik gitu ya, utang biaya ya. Ayat jurnal penyesuaian akhir tahun A mengakui belanja yang sudah menjadi utang Pemda namun belum dibayar hingga akhir tahun. Nah, ini contohnya mengakui belanja yang sudah menjadi utang Pemda tapi belum dibayar hingga akhir tahun, maka kita perlu mencatat seperti ini. Di SAPA tidak ada, di SAK beban pada utang beban. Berikutnya, jika utang belanja tersebut terkait dengan pembelian aset tetap, maka jurnal yang dibuat aset pada utang beban. Tuh. Jadi yang bisa diutang bebankan antara lain adalah beban dan aset. Seperti itu. Berikutnya, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini kita juga belum bisa membuat penyesuaian seperti ini. Contoh, sewa dibayar di muka untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Pada kesempatan sebelumnya SKPD telah membayar untuk sewa lebih dari 1 tahun, maka jurnalnya seperti ini. Misalkan sewa, beban sewa dibayar di muka pada beban sewa. Ini SAK nya, SAPA tidak ada. Jadi penyesuaian tidak ada SAPA, adanya SAK saja. Berikutnya jurnal standar beban non belanja, beban persediaan atau konsumsi aset. Misalkan menggunakan metode periodik, maka di akhir tahun dilakukan penyesuaian pembelian persediaan, misalkan menggunakan pendekatan beban. Seperti ini kalau pendekatan beban. Di SAK beban persediaan pada kas di bendara pengeluaran, dan di SAPA-nya kita menggunakan belanja persediaan pada estimasi perubahan sal. Akhir tahun diketahui masih terdapat persediaan, maka diperlukan penyesuaian. Nah, di penyesuaiannya SAPA tidak melakukan penyesuaian, tapi di SAK-nya kita melakukan penyesuaian persediaan pada beban persediaan. Nah, jurnal penyesuaian yang ada di sini hampir sama dengan yang ada di perusahaan untuk menyesuaikan perlengkapan. Selanjutnya, beban penyisian piutang tak tertagih. Jika dalam kebijakan akuntansi Pemda mengharuskan adanya pembentukan penyisian piutang tak tertagih, maka pada akhir tahun dibuat ayat jurnal penyesuaian seperti ini. Beban penyisian
piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih. Ini metode yang dicadangkan ya. Terus jika sebuah piutang dihapuskan, jurnalnya penyisian piutang tak tertagih pada beban kerugian piutang tak tertagih pada ini dapatnya penyisian piutang tak tertagih dan beban kerugian piutang tak tertagih pada piutang, atau ini menggunakan metode langsung. Selanjutnya beban penyusutan aset tetap, penyesuaiannya di SAPA tidak ada lagi, sedangkan di SAK beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Kebijakan umur manfaat aset tetap yang ada di SKPD itu sudah ada aturannya kapan waktu penggunaannya. Nah, ini contohnya Pemda Banyuwangi di sini. Peralatan dan mesin berupa alat angkutan dan alat berat itu estimasinya 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun dianggap sudah tidak layak dan harus memperbarui aset tersebut ya, dijual dan diperbarui gitu. Peralatan dan mesin lainnya 5 tahun, alat-alat kedokteran laboratorium 4 tahun, gedung dan bangunan 25 tahun, jalan 5 tahun, jembatan, irigasi dan jaringan 10 tahun, aset tetap lainnya 5 tahun. Nih, sudah ada aturannya masing-masing. Silahkan kalian cari aturannya di Pemdanya masing-masing. Misalkan kita pengen tahu ya, tuh ini gedungnya kantor desa di Kabupaten Malang ini kok rata-rata masih lama ya, kok nggak dibangun. Nah, silahkan cari kebijakan akuntansi di Pemda Kabupaten Malang. Berikutnya untuk amortisasi aset tetap berwujud, sama penyesuaiannya tidak dicatat oleh SAPA, tapi di SAK dicatat beban amortisasi aset tetap berwujud pada akumulasi amortisasi aset tetap tak berwujud. Ini ada contoh kebijakan akuntansi di DKI Jakarta. Penetapan masa manfaat aset tetap tidak berwujud yaitu 5 tahun umur ekonomisnya. Selanjutnya kita ke jurnal koreksi. Nah, di sini ada jurnal koreksi pendapatan. Koreksi atas kesalahan yang berulang atau recurring. Koreksi atas kesalahan ini baik yang terjadi pada DAB dan DAYL tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang lalu dilakukan dengan koreksi pada akun-akun yang sama. Misalnya adanya restitusi pendapatan. Jadi seperti ini. Jika di SAPA, koreksi restitusinya pendapatan LRA pada estimasi perubahan SAL. Jika di SAK, pendapatan LO pada RKPBKD. Ini artinya pendapatannya dikurangi, ditaruh di sebelah debit ya. Pembayaran kas untuk restitusi dilakukan oleh PPKD sehingga SKPD tidak mengkredit akun kas di bendahara penerimaan. Karena kita biasanya pendapatan sudah kita setorkan di akhir tahun anggaran kepada RKPBKD, jadi tidak mengkredit akun kas di bendahara penerimaan lagi. Misalkan kalau kurang bayar sekarang, nah kalau kurang bayar itu pencatatannya di SAPA tidak ada, di SAK itu ada piutang pendapatan pada pendapatan LO. Jadi kita piutangkan dulu sebelum uangnya cair ke dalam SKPD kita. Yang kedua koreksi atas kesalahan yang tidak berulang atau non-recurring. Di sini koreksi kesalahan pendapatan yang tidak berulang adalah koreksi atas kelebihan penerimaan pendapatan yang jarang terjadi. Koreksi atas kesalahan yang terjadi di tahun anggaran berjalan, SKPD membuat koreksi sebagai berikut. SAPA-nya pendapatan LRA pada estimasi perubahan SAL dan SAK pendapatan LO pada RKPBKD. Jadi ini koreksi yang tidak berulang ya, hanya satu kali. Nah, di sini sama seperti tadi ya, ini kelebihan anggaran ini. Kalau misalkan kekurangan ya tadi pendapatannya di sebelah kredit dan di debitnya adalah piutang. Jadi ini ada keterangan koreksi atas kesalahan yang terjadi di DAYL pada tahun sebelumnya. SKPD tidak membuat koreksi. Mengembalikan pendapatan tersebut dilakukan oleh PPKD dengan anggaran belanja tak terduga. Pencatatan koreksi kesalahan jenis ini dilakukan di dalam akuntansi PPKD. Jadi kalau kalian diperintahkan untuk membuat jurnal koreksi, itu yang membuat sebenarnya adalah PPKD dengan anggaran belanja tak terduga.
ngisinya nanti ya. SKPD hanya mencatat di SHK ini saja sama SAPA ini seperti ini. Berikutnya koreksi kesalahan belanja atau beban. Koreksi atas kesalahan yang terjadi pada tahun anggaran berjalan itu seperti ini. Estimasi perubahan sal pada belanja, RKPBKD pada beban. Artinya kita pengeluarannya terlalu tinggi ya, maka uangnya harus kita terima lagi. Uangnya langsung catat kepada Kasda atau RKPBKD kelebihan belanjanya. Lalu berikutnya koreksi atas kesalahan TAYL namun LK tahun yang bersangkutan telah diterbitkan. Jadi nanti seperti ini, RKPBKD lain-lain pendapatan yang sah, tidak menggunakan jurnal seperti ini. Ini adalah akun-akun yang ada di LRA, ini adalah akun-akun yang ada di LO, di laporan operasional, dan ini di laporan realisasi anggaran. Oke, sebelum kita masuk ke jurnal aset lancar, di sini saya penggal dulu materinya sampai sini. Tadi kita sudah membahas jurnal standar yang ada di pendapatan, jurnal standar yang ada di belanja atau beban, dan jurnal penyesuaian pada SKPD, serta jurnal koreksi kesalahan pendapatan dan beban. Kita fokus ke 4 materi jurnal standar ini dulu. Setelah ini saya akan memberikan soal transaksi, kalian melakukan transaksi menjurnal SAPA dan SAK. Oke, baiklah, sampai sini saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.